Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanul Takwim dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 1910400726. Saya berasal dari Ngawi. Di sini saya akan menanyakan sesuatu tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah tentunya. Ini bersama narasumber saya atau salah satu siswa dari Pondok Wahid Hasyim. Mungkin bisa dikenalkan Mas namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Mukarrabin, asal Sleman, Yogyakarta. Sekolah MA Madrasah Aliyah Wahid Hasyim. Ya, di sini apakah Mas Robin itu sudah pernah mengikuti konseling di waktu di SMA-nya itu? Mungkin kalau dibilang konseling nggak tahu saya, tapi kalau konsultasi sama guru-guru terdekat mungkin sering malahan. Soalnya kan MA Wahid Hasyim itu berbasis Boarding school. boarding school seperti pondok itu. Jadi setiap saat, setiap waktu bahkan bisa ketemu sama guru. Jadi setiap ada masalah saya usahakan tanya sama yang lebih ahli atau lebih pengalaman. Jadi salah satu itu sampean konsultasi dengan guru itu juga termasuk konseling, karena di sini yang dimaksud konseling sendiri itu membantu menyelesaikan suatu masalah dari siswa. Jadi kalau semisal Anda ada masalah ya curhat ke guru atau ke siapa. Nah, di sini sampean itu kalau di SMA, kalau di MA Wahid Hasyim, apakah pernah melakukan suatu masalah yang Anda mau curhatkan, ungkapkan ke saya? Mungkin ada kenakalan remaja seperti bullying atau bolos sekolah atau yang lainnya. Mungkin bolos sekolah, Mas. Oh iya. Itu gimana ceritanya bolos sekolah itu gimana? Kan saya juga pernah tahu kalau santri atau anak pondok sendiri itu seperti di dalam kurungan penjara suci lah katakan. Jadi keinginan atau hasrat untuk dalam bahasa Jawa itu colut atau bolos entah pondok entah sekolah itu biasanya sering. Itu apakah Mas Robin sendiri pernah mengalami atau justru sering mengalaminya? Kalau pernah sih kayaknya lebih ke seringnya, Mas. Soalnya gimana ya? Bolosnya itu bukan gara-gara enggak ingin masuk sekolah, enggak, tapi malamnya itu begadang. Kadang kan namanya anak pondok nggak boleh keluar. Pelampiasan gabut bahasa Jawanya apa? Oh, gabut mengisi kesenggangan lah. Nah, mengisi kesenggangan itu dengan bercerita sama teman atau enggak nonton TV lah sampai malam. Akhirnya paginya susah bangun. Nah, itu Mas. Berarti kalau di pondok itu jarang sekali hiburan ya? Jarang sekali, Mas. Makanya itu pelampiasannya ke itu. Jadi salah satu penyebab Mas Robin itu sering bolos sekolah atau bolos pelajaran atau mungkin bolos pondok pas waktu ngaji itu dikarenakan karena kebosanan. Karena tahu sendiri kalau biasanya anak pondok itu ya kesehariannya gitu terus, jadi akan sering mengalami kejenuhan. Mungkin saya punya sedikit saran untuk Mas Robin. Karena di pondok kan sebenarnya jadwal antara ngaji, sekolah dan istirahat itu kan ada jadwalnya sendiri-sendiri kan. Iya, Mas. Itu mungkin nanti di waktu istirahat agar tidak bolos saat ngaji atau bolos saat sekolah, itu mungkin nanti bisa diganti dengan bermain-main dengan teman. Kalau mungkin nanti di pondoknya memang nggak boleh bawa HP atau alat elektronik yang lain, mungkin itu bisa diisi dengan semisal bermain catur atau
yang lainnya, atau mungkin malah justru kuis yang bisa untuk menambah pengetahuan pada diri kita sendiri. Jadi kan lebih sering berkomunikasi dengan teman. Mungkin salah satunya mengisi kekosongan itu ikut organisasi di pondok itu. Iya. Kan ada kan kalau di pondok mungkin. Ada, Mas. Nah, itu nanti kemungkinan juga akan mengisi kekosongan. Nah, kalau sudah keisi kan nantinya rasa untuk bolos atau apa ya istilahnya dalam bahasa Jawanya itu colut mungkin akan berkurang, karena kebosanan itu udah terkurangi karena mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin bisa juga dengan bersih-bersih kamar, atau apa ya istilahnya bertukar pikiran atau berdiskusi dengan teman, mungkin juga bisa. Mungkin ada selain bolos kan biasanya anak pondok itu banyak sekali kan problemnya. Itu mungkin salah satunya yang bolos itu memang paling sering. Jadi mungkin memang untuk anak pondok sendiri itu diharuskan untuk selalu sabar, karena siapa tahu mungkin dari kesabaran atau istilahnya itu keistiqomahannya di pondok, nanti kalau sudah lulus itu bakal jadi orang dalam tanda kutip. Jadi orang itu ya bisa bermacam-macam maknanya, bisa jadi yai, bisa jadi guru, bisa jadi pejabat dan lainnya. Tapi gini Mas, kalau Masnya tadi kan bilang untuk mengisi kesenggangan atau waktu luang itu kan ikut organisasi. Iya. Nah itu kan saya sudah terlanjur sering bolos sekolah. Tapi untuk ikut organisasi itu mindset kita gimana ya? Kayaknya percuma aku ikut. Mungkin nanti malah dibilang, ini tukang bolos, nggak diterima. Nah kayak gitu loh Mas. Oh, untuk diri kita sendiri mungkin kalau memang ada tanggapan, semisal tanggapan negatif, memang jadi orang, jadi manusia itu kan banyak, yang jelas banyak yang bahasa Jawa itu banyak yang maido. Nah, kalau seseorang mungkin ingin maju dalam prosesnya, itu ya kita abaikan saja apa yang orang lain katakan kepada kita. Kalau memang positif kepada kita ya kita ambil, kalau memang negatif ya biarkan saja. Jadi kita ikut organisasi kan fokusnya nanti bisa selain meminimalisir bolos tadi, organisasi itu nanti juga kemungkinan besar akan diperlukan di masyarakat. Jadi jangan memang watak orang itu kan berbeda-beda. Jadi nanti di masyarakat terjun juga begitu. Mungkin selain bolos bisa untuk diskusi, kita rangkul teman-teman kita yang biasanya jauh dengan kita rangkul, kita ngobrol bareng. Yang bolos juga diajak. Jadi ada timbal balik yang positif antara diri kita sendiri dan orang lain. Kita kalau mungkin bisa mengajak teman yang sering bolos, nanti juga dampaknya juga positif ke diri kita sendiri maupun ke pondok, karena nanti bakal banyak santri yang akhirnya taat pada peraturan itu. Memang sulit sebenarnya kalau istilah bolos itu. Mungkin apa penyebab bolos atau selain kejenuhan itu apa mungkin karena ustadznya galak atau pelajarannya yang sulit, jadinya kita istilahnya dalam tanda kutip itu melarikan diri dari si ustadz tersebut atau pelajaran tersebut. Mungkin apa faktor yang lain selain kebosanan? Itu pasti ada Mas, tapi enggak, mungkin cuman minoritas guru, enggak semua sih. Tapi ya faktor utama yang paling sering ya cuman itu Mas, kebosanan itu tadi. Tapi gimana ya Mas cara nyikapin kalau guru, kadang itu guru saya itu ada Mas yang kadang mut-mutan, jadi kayak masih anak kecil, cewek itu gurunya. Itu mungkin karena pendewasaan seseorang kan beda-beda. Kita tahu kalau semisal masih muda kan gurunya itu. Iya, masih muda. Terutama guru yang muda itu gampang terpengaruh
dalam istilahnya itu gampang terpengaruh emosi, jadi belum bisa mengontrol. Memang sebenarnya kan mengalami jadi santri sendiri itu cukup sulit. Jadi dalam tanda kutip seorang guru yang mendidik santri itu juga harus sabar. Jadi bagaimanapun mungkin karena kita sendiri yang yang menjadi korban karena kurang dewasanya guru, jadi kita justru sebaliknya malah memberikan timbal balik kepada guru itu sesuatu yang kalau guru itu kita dekati dalam tanda kutip, bukan kita dekati pendekatannya itu dalam artian kita sering bertanya atau sering curhat kepada guru tersebut, mungkin justru guru tersebut akan merangkul. Karena bagaimanapun seorang guru pasti tahu apa arti guru sebenarnya, karena guru kan juga nggak hanya mengajar tapi juga mendidik. Jadi mungkin untuk guru-guru yang seperti itu memang tidak bisa dipungkiri, itu setiap guru pasti mempunyai watak masing-masing. Tapi ya khusus untuk guru yang nakal itu atau guru yang mudah terbawa emosi itu, ya kita dekati aja bagaimana caranya kita meluluhkan hati guru itu untuk dekat dengan kita. Mungkin selain guru tadi, selain guru yang mut-mutan, mungkin ada guru yang lain yang membuat Mas Robin sendiri itu menjadi semangat untuk menempuh pendidikan. Itu pasti ada kan? Ada memang Mas. Ya salah satunya guru yang sering saya datangi untuk konsultasi tadi, yang dibilang termasuk konseling itu tadi. Yaitu untuk mendekatkan kita kepada pendidikan agar tidak colot, yaitu kita sering-sering aja, kalau memang Mas Robin sendiri nggak senang sama guru A yang tadi dalam mudah emosian, mungkin ya kita bisa mengalihkan atau bisa curhat juga ke guru yang Mas Robin sering curhati. Mungkin nanti bisa memberitahu guru tersebut. Kalau kan sebagai guru sendiri di lingkungan guru mungkin ya juga ada saling menasihati antara satu yang dengan yang lain. Mungkin karena salah satu, kalau Mas Robin nggak mau langsung istilahnya nggak kurang seneng dan kesulitan untuk merangkul guru tersebut, mungkin Mas Robin nanti bisa menceritakan ke guru yang sering Mas Robin curhat. Jadi guru yang sering Mas Robin curhati tadi menasihati guru yang udah terbawa emosi, jadinya kan akan saling istilahnya membantu untuk saling menguntungkan lah. Jadinya santri sendiri juga betah untuk di pondok, untuk mengaji, untuk belajar, dan juga guru sendiri itu juga istilahnya gembira dengan mengulang para santri, mengajar para santri itu juga gembira. Jadi untuk sebagai siswa sendiri mungkin itu karena harus sabar lah. Memang kalau menuntut ilmu itu harus sabar. Memang ada sih godaan-godaan seperti bolos sekolah atau yang lainnya, mungkin itu pasti ada. Sama minta solusinya Mas, gini, gimana sih caranya jadi pemimpin yang benar-benar seperti pemimpin? Soalnya ya dengan saya yang sering bolos kayak gini kan tidak menuntut kemungkinan untuk saya menjadi pemimpin. Soalnya belum lama ini dari kepala sekolah itu, ketua OSIS itu enggak pakai voting kayak biasanya, enggak. Tapi kepala sekolah itu milih anak yang malah sering bolos supaya supaya dapat kesempatan Untuk memimpin, untuk nah itu menguasai, ya dalam tanda kutip menguasai. Ya ini nanti ya karena tadi dalam video agak terpotong ya karena durasi, mungkin pertanyaan
dari Mas Robin yang terakhir itu bisa diulang bagaimana? Gini Mas, saya tadi tanya soal gimana sih solusi untuk menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin. Soalnya ya kenapa sih kok saya tanya gini? Ya emang saya sadar diri walaupun suka bolos, tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk saya menjadi pemimpin kan Mas. Iya benar. Soalnya apalagi di sekolah saya itu akhir-akhir ini pemilihan ketua OSIS itu enggak pakai voting, enggak, tapi memakai dipilih langsung sama kepala sekolah. Jadi yang dipilih itu enggak yang pintar atau berprestasi enggak, tapi orang yang malah sering bolos. Nah gitu Mas. Mungkin ada anak yang bolos itu mungkin ada keterkaitan dengan kiainya mungkin, atau mungkin saudara, atau mungkin apanya mungkin. Enggak Mas, enggak, tapi malah orang gimana ya Mas. Nah kebanyakan ya pasti orang kalau nakal itu malah banyak pengikutnya loh Mas. Nah mungkin Iya. nah enggak gitu. Jadi kalau di sini karena sebenarnya memang pemilihan di setiap sekolah itu memang dianjurkan untuk voting, karena kan menyerap aspirasi seluruh siswa di sekolah kan. Karena mungkin dalam kasus hal ini, mengapa kok kiai itu langsung menunjuk si anak, karena ya mungkin seperti yang dibicarakan Mas Robin tadi, karena untuk merangkul anak-anak yang sering bolos, yang sering nakal lah dalam tanda kutip, atau sering tidur, atau sering apalah. Karena kan kita tahu sendiri orang-orang yang bolos atau orang-orang yang nakal itu akan terkontrol juga oleh orang-orang yang sepaham dengan dia. Karena mungkin kalau dia saat menjabat OSIS nanti juga dirinya juga akan merasa, wah aku ini kan ketua OSIS, jadinya harus merangkul semua. Nanti kalau yang nakal diajak dengan dia kan, karena basicnya yang dulunya nakal juga akhirnya ikut kan dengan dia. Jadi mungkin sepemahaman itu. Tapi karena yo kita mungkin nggak tahu bagaimana maksudnya Yai, tapi jelas itu mungkin dengan untuk kebaikan siswa-siswa yang ada di MA Wahid Hasim sendiri. Nah kembali ke caranya tadi loh Mas, kan lebih ke sayanya itu loh Mas. Gimana sih caranya kalau misal ya nggak tahu kan Mas, kedepannya mungkin saya dipilih jadi itu kan ya juga nggak tahu. Jadi pemimpin. Kalau ini membahas tentang kiat-kiat atau bagaimananya cara jadi pemimpin yang baik, atau gimana maksudnya Robin itu untuk spesifikasinya, untuk lebih spesifiknya bagaimana? Mungkin ya apa? Bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik ya mungkin? Iya. Atau bagaimana cara menjadi pemimpinnya? Enggak, gimana caranya supaya ya bisa merangkul semua itu loh. Enggak cuman dari rombongan nakal itu tadi, tapi yang baik juga bisa menghargai saya sebagai pemimpin walaupun di masa lalunya sering bolos lah atau apa. Kalau mungkin saran dari saya itu, kita kan kalau di pondok itu diajarkan untuk tawasud. Tawasud itu apa? Tawasud sendiri itu berada di tengah-tengah. Itu memang sulit, tidak semua orang itu bisa berada di tengah-tengah. Jadi yang penting Mas Robin kalau memang tadi ya mengurangi bolos, ya Mas Robin memperbaiki diri dulu untuk bersikap baik. Baru setelah Mas Robin itu punya pendirian sendiri, itu jangan sampai lepas. Jadi kita bolehlah kumpul dengan yang baik, kita bolehlah kumpul dengan yang nakal-nakal, tapi ingat kita juga punya kepribadian sendiri, kepribadian kuat. Itu juga harus dicamkan. Jadi untuk jadi pemimpin nggak harus kita menjadi nakal, nggak harus kita menjadi baik yang baik pol, itu nggak harus. Anak-anak diam kan biasanya
anak yang baik itu cenderung diam kan. Iya. Jadi kita nggak harus mengikuti mereka, kita juga punya kepribadian sendiri, kita juga punya apa ya, pedoman sendiri. Jadi bagaimanapun kita juga bisa merangkul, kita juga kumpul dengan anak-anak yang nakal, kita juga kumpul dengan anak-anak yang baik, tapi kita juga berada di tengah-tengah. Jadi untuk itu pemimpin yang seperti itu memang sulit untuk tidak condong ke kanan atau ke kiri, tapi harus diusahakan. Jadi kita juga punya pegangan sendiri begini, jangan sampai ikut kanan atau ikut kiri, akhirnya kan kita bisa merangkul semuanya. Memang jadi pemimpin itu begitu, harus bisa mengayomi, kan enggak ya harus, sebenarnya kan seorang pemimpin itu yang sangat dibutuhkan itu bukan pemikirannya kan, sebenarnya lebih ke pengayoman kepada anggotanya. Jadi apa ya, bisa memposisikan diri lah si pemimpin itu, selain apa soft skillnya itu, berpikirnya itu cerdas dan lain-lain, itu merupakan faktor yang kedua. Yang pertama itu bisa mengayomi anggotanya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, itu saran dari saya sendiri. Jadi semoga Mas Robin nanti untuk melanjutkan studinya di MA Wahid-Hasyim, semoga tidak menjadi santri atau murid yang bolesan lagi, karena ya kita tahu sendiri, kita ada orang tua di rumah yang membiayai dan ada yang mendukung kita, mensupport kita. Istilahnya itu di desa itu juga ada yang menunggu-nunggu kita lah sebagai santri untuk terjun di masyarakat nanti gimana. Jadi ingat-ingat apa ya, ingat-ingat pesan orang tua atau yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya arahkan kepada Mas Robin. Sebenarnya bukan arahkan, memberikan masukan, saling memberikan masukan. Itu semoga Mas Robin menjadi lebih baik lagi. Amin. Mungkin cukup sekian dari kami tentang bimbingan konseling kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.